Oke, kita bahas ini Sihu C300. Kursi Sihu kedua yang gue bahas kemarin itu S100, tapi gue cuma bikinin video vertikalnya doang, gue belum bikinin video YouTube-nya. Mereka itu punya seri C dan seri S. Beda keduanya itu ada di bagian desain lumbar support sama backrest-nya juga. Di seri C ini lumbar supportnya lebih umum yang gue temuin ya. Modelnya itu yang kepisahnya atas bawah doang. Dan dia itu ada mekanisme naik turunnya. Gue pribadi bukan orang yang favorit banget sama model lumbar support kayak gini. Tapi satu hal yang perlu gue highlight buat kalian yang emang suka sama modelnya, kalian perlu banget untuk cari atau pertimbangin kursi yang punya model lumbar support kayak gini tapi ada sistem dynamic naik turunnya di bagian luar supportnya itu sendiri. Ini supaya kalian tuh bisa punya dua mode posisi duduk. Kalian bisa manfaatin kalau lagi nggak mau sandaran full ke belakang, bisa tetap tegak tapi tetap support juga lumbar supportnya. Dan posisi ini yang paling gue suka sejujurnya. Dan ketika kalian pengen ke mode yang kedua yaitu sandaran full di bagian backrestnya, lumbar support ini akan turun otomatis ikutin sesuai dengan posisi lumbar support kalian ketika lagi sandaran. Ini bikin duduk kalian tuh lebih rileks dan lebih nyaman aja. Jadi kayak nggak ada yang ganjel di bagian belakang atau di bawah kalian punya punggung gitu di bagian lumbarnya. Gue cuma berharap ada satu fitur aja sih ya, kalau misalnya mereka bisa wujudin ini, menurut gue akan lebih perfect ketika si lumbar supportnya dikasih opsi untuk bisa di lock, jadi nggak dynamic terus, bisa static. Itu akan lebih enak buat gue yang seleranya emang suka duduknya tegak. Ini akan lebih nampol aja rasa kalau misalnya gitu bisa kekunci ya. Untuk saat ini sih gue ketika emang pengen lebih kerasa, gue bisa naik turunin aja ya untuk lumbar supportnya dia, karena emang ada pengaturan head adjustment juga dan dia nyatu sama si sandaran juga. Otomatis sandarannya ikut naik dan lumbar supportnya juga. Kalau diperhatiin bentuk backrest Sihu C300 ini ada miripnya sama bentuk backrestnya Iron dari Herman Miller, kayak kupu-kupu gitu bentuknya. Di bagian atas tuh lebar dan pinggangnya lebih ramping. Jadi ngebuat kita punya punggung atas tuh kayak bahu punya ruang yang lebih nyaman untuk sandaran, nggak keras, nggak kena frame. Ditambah juga dia model yang fleksibel, kalau kita mau stretch kanan kiri backrestnya bisa ikut. Dan gue suka sama flexnya dia karena ini menurut gue pas banget ya untuk retentionnya, karena nggak terlalu yang loose banget tapi nggak terlalu stiff juga, jadi tetap bisa jaga postur badan kita. Ini sama halnya kayak kalian punya kasur yang busanya terlalu lembek juga kan nggak bagus untuk postur, bagusnya kayak di tengah-tengah. Nah menurut gue ini pas banget untuk kita bisa ngeflexnya. Terus kalau kalian perhatiin headrestnya dia juga nyatu sama si backrest ini, ada frame yang kayak di kepisahnya gitulah ya di bagian tengahnya. Si headrestnya itu dia bisa maju mundur juga, mountingnya ada di bagian si rangka sandaran juga. Dia bisa tilt ke depan juga dan bisa naik turun. Bukan pengaturan yang paling smooth yang pernah gue coba untuk headrestnya dia, tapi gue impress sama model leveling yang mereka punya. Ini mudahin kita banget untuk kita bisa setting kedalaman dari si headrestnya, bisa maju mundurnya. Levelingnya itu smooth banget, terus halus suaranya, terus opsi juga bisa banyak, kayak banyak stopannya. Terus ketika udah mentok pun dia akan balik otomatis, ada pegasnya gitu. Jadi emang jujur enak banget sih. Begitu juga sama si armrestnya, dia punya mekanisme yang sama. Kayak untuk atur tingginya, ini kita bisa atur aja naik turun. Ketika udah mentok dia akan otomatis turun sendiri. Dan armpitnya juga ini ada pengaturan leveling yang sama. Total gue hitung ada 5 direction di sini, naik turun, pivot armpitnya, pivot armrestnya itu sendiri untuk atur kelebaran, maju mundur armpit, sama tilt armpitnya. Itu kenapa armpitnya dibentuk agak ke atas di bagian belakang, supaya belakang sikut kita tuh ada yang nyangga, ada tempat restingnya. Ideal di kursi ini posisiin sikut kita itu pas di cekungan yang ini ya, supaya relax ketika kita lagi duduk tegak, dan ada yang nyangga ketika kita lagi rebah. Dikombin juga sama fitur yang tilt up si armpitnya, ini akan perfect banget menurut gue supaya tangan kita tuh nggak merosot. Dan ketika kita lagi main handphone pas lagi istirahat kerja, ini akan lebih nyaman. Atau kalau misalnya kalian suka main game pakai gamepad, ini juga akan rekomen banget menurut gue. Dan ditambah lagi ada footrest yang kita bisa pakai juga. Dan gue tes pakai durasi yang cukup lama pakai si armpitnya juga, ini aman. Armpitnya ini empuk, walaupun memang bukan yang soft banget, ini masih sedikit ada rasa kerasnya, tapi surface-nya dia tuh aman kena kulit. Gue nggak ada risih, nggak ada lecet, nggak ada kasar-kasarnya juga. Untuk footrest yang tadi gue mention, secara desain ini sih bukan yang paling bagus ya, tapi gue suka juga dia ada mekanisme yang leveling sama kayak di armrest dan di headrest tadi. Dia di tilt aja dan tiltnya juga ini smooth banget. Kalau udah mentok ya dia akan otomatis balik ke bawah. Gue tes juga, gue injek-injek kayak gini walaupun dia bending, tapi kunciannya tuh tetap nyangkut, nggak yang tiba-tiba turun sendiri gitu. Jadi ini nice menurut gua. Footrest ini juga kepake banget ketika gua lagi melakukan dosa ketika gua lagi kerja terus kaki gua capek gitu mau naik ke sini,
Ya gue bisa memanfaatin footrestnya dia karena joknya ini tuh nggak ada foam, jadi ya mau nggak mau gue harus resting kaki gue ke footrestnya. Waktu gue cobain Sihu S100 juga dia belum ada foam depannya lagi, walaupun bagusnya di sini frame-nya dia itu udah ke bawah banget, dia bener-bener ngelengkung supaya kaki kita tuh terhindar dari si frame-nya itu sendiri, dan memang aman-aman aja sih di kaki gua. Cuma untuk kursi mesh menurut gua udah wajib banget sih depannya itu ada foam lagi supaya bisa pisahin antara frame dengan kaki kita supaya nggak langsung bertabrakan. Untuk meshnya sendiri gue nggak ada problem, enak, nggak licin, nggak keras juga, kena kulit pun nyaman. Tipenya dia agak loose tapi nggak yang kendor, tetap bisa jaga postur kita juga. Material karetnya ini karena dia nggak terlalu banyak ya, nggak seraberi di FSM 6, lebih dominan nylonnya gue rasa, makanya walaupun dia agak loose tapi nggak nyampe yang stretch banget gitu. Ukurannya dia oke, di badan gue yang tinggi di 172 cm, berat 70 kg, ini aman aja. Kedalaman joknya juga menurut gue ini pas, gue bisa duduk di meja tinggi 73 cm dengan kaki gue napak ke lantai, dan belakang lutut gue tuh masih ada space yang banyak. Jadi kalau misalnya kalian yang tinggi 160-165, gue juga bisa jamin kalau kedalaman kursi ini tuh aman buat kalian untuk di tinggi meja yang mirip-mirip kayak gue 73 cm, dan buat kalian yang tingginya di 175 ke atas pun masih aman juga karena ada fitur sliding seatnya di mekanik dari kursi ini. Semua pengaturan untuk mekanismenya ada di tuas bagian kanan, putar ke belakang ini untuk kuncian reclining, ke atas untuk gas lift naik turun, dan putar ke arah depan untuk sliding seat yang tadi gue mention. Gak ada pengaturan tension di sini karena termasuk yang weight sensitif, tapi jujur menurut gue ini bukan yang kalian bisa stopin di tengah-tengah terus kalian gak ada effortnya, kalian tetap harus ada sedikit nahannya. Nggak kayak Pexio Regen ya, Regen itu masih yang paling perfect menurut gue untuk di ukuran badan gue ketika gue lagi pengen cari kursi dengan mekanisme weight sensitif untuk recline-nya. Tapi yang menarik dari recline-nya dia, emang dia bisa recline-nya banget, bisa sampai pengen rebahan gitu, dicombine sama footrest yang tadi gue bilang, makanya akan jadi perfect banget. Apalagi si restnya dia tuh bisa di-adjust sampai deket banget sama badan, dan dia ngikut sender juga. Gas lift kelas 4, dan ini bisa tinggi banget dan bisa rendah banget juga, gue suka. Jadi bisa fleksibel sama posisi tinggi meja juga. Kayak meja gua di 73 cm ini bisa ngikut. Terus kalau misalnya gua naikin meja gua tadi tes sampai 81 cm, ini pun juga masih bisa. Ya maksimal di 81 sih. Tapi ya kalian pasti kakinya akan gantung. Ya jadi wajib banget pakai footrest yang di bawah lagi sih. Kalau meja kalian emang tinggi 81 cm gitu. Wheelbase-nya pakai metal molded. Ini ya gue jamin pasti kuat banget. Bentuknya juga bagus. Gue suka caster wheel-nya, dia ada aksen chrome-nya juga di tengahnya, dan dia udah PU juga, ada rubbernya di sini, jadi smooth plus silent juga. Jujur ini kursi yang menurut gue sih nyaris sempurna ya. Dari posisi duduknya menurut gue ini approve untuk kursi yang memang lumbar supportnya kepisah, walaupun bukan favorit gue, tapi gue bisa nyaman duduk di sini. Armrest juga pengaturan ini menurut gue keren banget sih ya. Gue suka banget sama armrestnya dia. Gue suka juga sama kedalaman si jok ini, walaupun kelihatannya kayak lebar ya, gede kursinya, tapi kedalaman itu pendek. Jadi untuk tinggi kebanyakan orang Asia, orang Indonesia ini akan lebih aman menurut gue, nggak terlalu besar banget. Karena dibikin lengkungan di depannya itu sih yang bikin ada space banyak di bagian belakang lutut kita. Mau untuk tinggi badan 175 ke atas pun ini masih aman banget. Untuk posisi duduk gue juga nggak ada masalah, karena gue tetap bisa pilih untuk duduk tegak sempurna, karena lumbarnya itu tetap nge-support punggung gue, walaupun punggung gue nggak seutuhnya sandaran secara penuh di bagian backrestnya, tapi ya gue bisa pilih opsi itu. Ketika gue pengen recline ke belakang pun ini masih cenderung tegak, karena dynamic si lumbar supportnya itu yang ngebantu supaya badan gue nggak terlalu condong atau leaning ke belakang gitu ya. Karena biasanya kalau dia nggak ikut turun si lumbar supportnya, badan gue biasanya agak kayak membusung gitu, yang bikin gue jadi kurang nyaman, duduknya terlalu santai jadinya. Makanya dengan posisi favorit gue yang duduk itu agak maju ke depan, dengan lumbar support doang yang nge-support lumbar gue, backrestnya nggak perlu sampai yang kena banget. Fitur ada lock di bagian lumbar itu menurut gue jadi fitur yang seharusnya ada juga sih ditambahin di kursi ini. Ditambah juga ada foam di bagian ujung joknya, yang bikin nantinya akan lebih nyaman lah ketika kalian duduk pakai kursi ini. Dan satu hal juga, ternyata kangen juga sih duduk di kursi yang bisa recline kayak gini, yang bisa dalam tanda kutip ada santainya gitu ya, nggak cuma untuk posisi kerja doang. Kayak belakangan kan gue lagi suka banget pakai Herman Miller Embody Chair, itu bener-bener kayak dipaksa untuk kerja banget. Walaupun gue bisa bilang itu kursi emang enak banget sih untuk lu duduk kerja.
sempurna, tegak. Nah, nanti ya gue akan bahas itu, tapi belum ya. Banyak hal yang gue siapin untuk gue ngebahas itu karena terlihatnya tidak worth it karena kayak susah untuk bilang itu nyaman untuk semua orang sih ya. Gue pribadi masih mempelajari kursi itu lah. Beda dengan jenis kursi yang kayak Sihu ini yang kita bisa stretching di atas kursi itu sendiri ya. Kalau misalnya capek kita bisa rebahan aja ya, enak lah. Kayak maksudnya kursi ini tuh bisa multifungsi ya, lebih tepatnya ya. Tentu tapi ada pros and cons-nya lah masing-masing. Untuk harganya si Sihu C300 ini ada di 5 jutaan. Gue bisa bilang dengan harganya dia dan apa yang kita dapat dari kursi ini, itu harga yang bagus, yang cukup oke untuk di kelasnya, dan ditambah juga dia dapat garansi 5 tahun. Ya kalau kalian tarik, gue udah taruh linknya di description box atau lewat tech shop juga bisa. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, and subscribe juga tentunya. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.